Hai Sobat Manajemen. Sebelumnya, kenalin, nama aku Egidya Sumarnis. Nah, pada kali ini aku akan memandu kalian untuk berdiskusi mengenai ide, gagasan, dan inspirasi tentang bisnis. Sebelum kita masuk ke bagaimana memunculkan ide, bagaimana menemukan ide, dan kira-kira apa aja sih sumber inspirasi yang akan kita dapetin, kita harus tahu dulu tentang gelombang otak. Gelombang otak yang pertama adalah gelombang otak delta, yang mana gelombang otak ini dihasilkan saat kita tidur. Gelombang otak yang kedua adalah theta, di mana gelombang otak theta adalah gelombang otak yang dihasilkan di saat kita meditasi atau saat kita berada pada kondisi rileks. Kemudian yang ketiga adalah gelombang otak alfa. Nah, gelombang otak alfa ini adalah gelombang otak di saat kita rileks, tetapi kita masih dapat melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas ringan. Nah, kemudian gelombang otak yang terakhir itu gelombang otak beta, di mana gelombang otak beta ini dihasilkan di saat kita melakukan pekerjaan yang berat atau saat kita berkonsentrasi tingkat tinggi. Nah, ide-ide yang luar biasa atau out of the box akan cenderung kita dapatkan pada saat otak kita berada pada level alpha, di mana pada saat itu kita akan relax dan kita dapat berpikir dengan jernih, sehingga kita dapat memaksimalkan ide-ide yang akan hadir pada nantinya. Cara yang kedua, cari tempat yang tepat. Nah, jadi untuk mendukung suasana rileks atau santai itu sendiri, kita harus mencari tempat yang tepat nih teman-teman. Bisa di ruang belajar kalian, bisa di kamar, bisa di kamar mandi, bisa di tempat hiburan atau tempat-tempat lainnya. Yang penting bisa mendukung vibes santai kalian masing-masing teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada berimajinasi atau menjelajahi pikiran. Nah, jadi setelah kita menemukan masalah yang kita hadapi dan juga solusi yang sekiranya bisa menjadi solusi dari permasalahan itu, kita lebih baik terus berimajinasi bagaimana agar solusi itu menjadi sesuatu hal yang baru dan belum pernah dilakukan. Kita bisa memodifikasi, kita bisa mengkombinasikan, kita dapat menciptakan sesuatu yang baru sehingga apa yang kita temukan atau solusi itu nantinya menjadi terobosan-terobosan yang fresh, baik bagi usaha kita sendiri maupun bagi usaha orang lain. Nah, kemudian bagaimana cara memunculkan ide? Nah, teman-teman, jadi cara memunculkan ide ini sendiri dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah santai. Jadi, untuk menemukan ide yang luar biasa demi untuk mengembangkan bisnis kita harus memikirkannya pada saat kondisi tengah santai, relax, seperti itu. Karena pada saat tersebut, otak kita akan cenderung lebih dapat berpikir jernih, seperti yang tadi saya katakan pada saat gelombang otak pada kondisi alpha. Seperti itu. Pada saat kita fokus atau saat otak dalam kondisi beta, kita akan cenderung sulit untuk menemukan ide-ide bisnis yang kita inginkan. Step selanjutnya adalah berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, selain berbicara dengan diri sendiri, ada kalanya kita perlu untuk mengkomunikasikan ide-ide yang kita miliki agar nantinya kita dapat mendapatkan feedback tentang ide-ide tersebut, apakah cocok atau tidak dengan bisnis ataupun dengan calon-calon konsumen yang akan kita hadapi nantinya. Nah, selanjutnya adalah mencatat. Jadi, saat kita menemukan sebuah ide, penting bagi kita untuk mencatat ide-ide tersebut agar nantinya kita tidak mudah lupa dengan ide-ide yang telah kita temukan. Yang keempat, teman-teman, kita harus memperluas wawasan dan banyak belajar. Kenapa sih harus banyak belajar? Nah, ide itu hadir karena wawasan yang luas. Selanjutnya, teman-teman, itu berbicara dengan diri sendiri. Nah, jadi selain kita harus men-speakkan ide-ide kita dengan orang lain, kita juga harus berbicara dengan diri sendiri. Nah, kenapa sih? Jadi berbicara dengan diri sendiri itu bermanfaat banget nih teman-teman. Mengevaluasi diri kita sendiri, kita dapat merefleksikan apa aja sih yang kurang dari ide-ide kita. Selanjutnya, biarkan ide itu datang sendiri teman-teman. Jadi jangan paksakan otak kalian untuk menemukan ide-ide tersebut. Selanjutnya yang terakhir nih, improvisasi atau rekayasa. Nah, jadi ide itu nggak selamanya terencana gitu. Jadi pada suatu waktu kita bisa saja menemukan kondisi di mana kita diharuskan untuk berimprovisasi atau merekayasa sesuatu secara tiba-tiba begitu. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan yang ada pada suatu saat nanti. Teman-teman, kita akan membahas mengenai sumber inspirasi dari bisnis.
Nah, setelah kita tadi membahas tentang bagaimana memunculkan ide, bagaimana menemukan ide, selanjutnya gimana sih cara kita menemukan inspirasi untuk mendirikan sebuah bisnis? Nah, yang pertama adalah inspirasi dari masalah-masalah sendiri. Nah, jadi masalah-masalah yang kita hadapi atau yang ada di lingkungan sekitar kita itu cenderung dapat memunculkan inspirasi yang akan kita tekuni nantinya. Nah, seperti contoh jika di lingkungan sekitar kita itu banyak membutuhkan lapangan pekerjaan misalnya. Karena kebutuhan itu akan terus-menerus tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sendiri itu sangat terbatas. Nah, dari situ kita dapat memunculkan inspirasi dari bisnis yang kira-kira relevan dengan yang dibutuhkan oleh orang-orang di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya itu ada ide bisnis yang muncul dari masalah-masalah orang lain. Nah, kita sebagai seorang pebisnis cenderung harus memenuhi kebutuhan atau keinginan dari konsumen atau pelanggan kita, yang mana dari keinginan atau kebutuhan itu akan memunculkan sebuah ide dari bisnis yang akan kita geluti juga nantinya. Nah, kira-kira apa aja sih masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar? Apakah ide yang saya dapatkan atau yang saya miliki dapat mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, jika nantinya ide Anda itu menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan baik, yakinlah jika ide Anda adalah cikal bakal sebuah bisnis. Nah, seperti contoh, jika lingkungan sekitar Anda kesulitan untuk mendapatkan air minum atau air mineral, maka dirikanlah depot air isi ulang, teman-teman. Nah, jika misalnya di lingkungan tempat tinggal kalian kesulitan untuk mencari salon, tukang cukur, dan sebagainya, maka dirikanlah salon, tukang cukur, or barbershop, maybe. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi semakin jeli teman-teman membaca lingkungan sekitar, maka akan semakin besar peluang bagi kalian untuk dapat mendirikan bisnis yang cocok nantinya. Selanjutnya adalah ide bisnis yang tercipta dari kesuksesan orang lain. Nah, kita biasanya itu menengok figur-figur yang kira-kira kita sukai, seperti itu sebagai patokan bagi kehidupan kita. Nah, begitu juga dalam dunia bisnis. Selanjutnya adalah perkembangan tren. Nah, teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tren, entah itu fashion, lifestyle, healthy, atau yang lain sebagainya. Tren yang terus berkembang dari waktu ke waktu ini tentunya akan memunculkan berbagai ide-ide bisnis baru bagi sektor dunia bisnis seperti itu. Yang terakhir, inspirasi bisnis tercipta dari hasil riset atau uji coba. Nah, jadi inspirasi yang dihasilkan dari hasil uji coba atau riset yang berhubungan dengan kebutuhan konsumen itu juga akan memunculkan sebuah inspirasi atau ide bisnis itu sendiri. Jadi teman-teman, itulah tadi bagaimana cara memunculkan ide, menemukan ide, dan apa sih sumber-sumber inspirasi bagi sebuah bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini itu bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan semoga apa yang kita lakukan dan ide bisnis yang nantinya kita temukan akan menjadi ide bisnis yang luar biasa bagi kita semua, insya Allah. See you, bye bye sobat manajemen.